Hai semuanya, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas sebuah game yaitu Skull and Bones. Setelah penantian yang sangat panjang, Ubisoft akhirnya secara resmi mengumumkan kembali Skull and Bones kepada para gamer. Kali ini Ubisoft kelihatannya memastikan bahwa game bajak laut ini dapat dimainkan oleh para gamer sesegera mungkin. Game yang awalnya diumumkan pada 2017 silam ini memang mengalami proses pengembangan yang cukup punya banyak masalah. Bahkan, para fans mulai meyakini bahwa Skull and Bones akan menjadi proyek yang akhirnya akan ditinggalkan begitu saja oleh Ubisoft. Namun untungnya, setelah melakukan reboot untuk proses pengembangannya 2 tahun lalu, Ubisoft kini bisa menunjukkan berbagai hal dari Skull and Bones melalui showcase gameplay eksklusifnya pada tanggal 8 Juli ini. Tentu saja, ada satu kerumitan dalam Skull and Bones untuk supremasi pembajakan pada tahun 2022, Sea of Thieves, yang tidak seperti Skull and Bones, benar-benar melakukan peluncuran yang direncanakan pada tahun 2023 kini telah memulai hampir 5 tahun lebih awal untuk menghadirkan ledakan petualangan bajak laut kuno yang terus berkembang. Jadi mengingat karya hebat yang luar biasa, apakah masih ada ruang untuk Skull and Bones? Berdasarkan trailer terbaru Ubisoft, akan tampak seperti ya, dengan Skull and Bones tampaknya ditempatkan dengan nyaman di ceruknya sendiri. Tentu saja, Skull and Bones bertentangan dengan kotak pasir pembajakan Rare yang mencakup segalanya dalam banyak cara, termasuk dalam pendekatan yang lebih gelap dan lebih grit untuk pembajakan, perkembangan vertikal yang lebih tradisional, keikutsertaan PvP, dan fokus pada pertempuran laut, meskipun terbentang di peta laut terbuka yang penuh dengan daratan. Jangan berharap untuk menggali harta karun atau merampok makam yang telah lama hilang di Skull and Bones. Sebagai gantinya, tamasya berbasis darat dibatasi untuk pulau-pulau tertentu, di mana, berfungsi sebagai semacam basis operasi dan titik respawn. Anda dapat membeli persediaan, kit perbaikan kapal, amunisi, dan makanan untuk menjaga moral kru tetap tinggi dan mencegahnya pemberontakan. Pilih misi, dan bersiaplah untuk petualangan laut lepas berikutnya. Bahkan mengais sumber daya kerajinan, menambang biji, menebang pohon, menguliti satwa liar, semua tampaknya terjadi saat Anda terikat perahu, berinteraksi dengan simpul sumber daya yang menggantung dengan nyaman di garis pantai pulau. Skull and Bones menjanjikan perjalanan yang akan membawa pemain dari awal yang sederhana sebagai korban selamat dari kapal karam yang terdampar di pulau tak dikenal hingga momok lautan, memimpin seluruh armada di atas ombak. Dan ini adalah perjalanan yang, seperti yang disajikan, tampaknya mengikuti putaran yang cukup mudah. Anda mendirikan pangkalan, memilih misi, lebih banyak dari ini dijanjikan pasca peluncuran dalam gaya layanan langsung klasik. Siapkan kapal Anda, lalu berangkat ke laut untuk sedikit pertempuran. Sebelum kembali, idealnya syarat dengan harta, untuk melakukannya lagi dan lagi. Setiap misi yang berhasil di laut meningkatkan ketenaran Anda. Pada gilirannya berarti pekerjaan yang lebih menantang dari NPC dan akses ke cetak biru kerajinan baru. Saat permainan berlangsung, Anda akan membuka kunci jenis kapal baru, dari dow sederhana hingga brigantin dan seterusnya, dengan spesialisasi termasuk kapal kargo dan navigasi, dan persenjataan yang terus berkembang, termasuk meriam, api Yunani, dan mortir peledak. Ada juga jenis baju besi yang berbeda, bahkan tas kargo untuk menjarah lebih banyak, yang semuanya dapat dicampur dan dicocokkan agar lebih sesuai dengan tugas yang ada. Untuk mengilustrasikan look pencarian dasar Skull and Bones, Ubisoft mendemonstrasikan misi singkat selama acara pratinjaunya, di mana pemain diminta untuk mencuri toples minyak dari pulau terdekat. Setelah persiapan selesai, yaitu kapal dan pemuatan dipilih, perbekalan sudah tersedia, dan pada titik ini, kamera beralih dari orang ketiga ke perspektif, dan memang getaran keseluruhan, yang harus langsung dikenali oleh siapapun yang memainkan bagian Black Flag yang menjelajahi lautan. Setelah menetapkan titik arah tujuan, Anda akan menemukan diri Anda menatap ke seberang dek kru yang sibuk, sesekali beralih ke sarang burung untuk melihat cakrawala dengan lebih baik. Dan saat Anda menuju tujuan Anda, setidaknya ada janji pertemuan yang muncul. Pemain dapat menggunakan spyglass mereka untuk menemukan rute perdagangan,
mungkin menunjukkan dengan tepat kapal dagang yang syarat muatan disertai dengan armada pengawal yang kuat, atau tersesat dalam badai dahsyat dan gelombang jahat yang mengerikan. Dan, tentu saja, mereka akan bertemu dengan kapal lain, baik pasif maupun bermusuhan, yang bisa dibiarkan sendiri atau terlibat dalam pertempuran untuk mencuri rampasan yang diperoleh dengan susah payah. Bahwa mengambil kapal yang jauh lebih kecil dari diri Anda hanya akan memberi Anda sedikit ketenaran jika menang, dan sangat merugikan Anda jika kalah ini, mungkin. Secara keseluruhan, menurut saya Skull and Bones terlihat bagus, bahkan menyenangkan, dan sangat menggembirakan bahwa ia menemukan ceruk khusus pembajakan untuk ditempati. Tetapi untuk sebuah game yang sekarang tiba 5 tahun lebih lambat dari yang direncanakan semula, sulit untuk mengabaikan betapa terbatasnya ruang lingkup dan ambisinya, terlepas dari janji Ubisoft sebelumnya tentang sesuatu yang lebih besar. Dengan fokus yang begitu sempit, maka semuanya bergantung pada kualitas pertarungannya, dan tanpa waktu yang tepat, tidak mungkin untuk mengatakan seberapa suksesnya game ini. Sekian untuk review game kali ini. Jika kalian penasaran, jangan lupa untuk mencoba game ini.